Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sandrina Malakiano senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal juz amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Kali ini kita akan membahas surat Al-Buruj yang bermakna gugusan bintang. Lewat surat ini Allah Subhanahu wa taala mengecam dan murka atas perlakuan kaum musyrik terhadap orang-orang mukmin. Untuk itu kaum musyrik tidak segan-segan membakar hidup-hidup orang-orang mukmin yang menolak bergabung dengan agama mereka. Karena itu Allah bersumpah demi bintang yang tinggi akan memberikan balasan bagi semua orang yang terlibat dalam pembantaian keji tersebut. Siapakah kaum musyrikin yang berlaku keji tersebut? Kita simak bersama uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Surah ini oleh sementara ulama dinilai sebagai wahyu atau surah yang ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun sebelum hijrah. Surah ini berbicara tentang sikap sementara pendurhaka yang melecehkan dan menyiksa orang-orang beriman. Penyiksaan yang sampai pada batas membakar mereka. Nah, Allah memulai surah ini dengan bersumpah. Was-sama'i zatil buruj. Al-buruj itu terambil dari kata baraja yang artinya nampak. Nampak. Benteng yang tinggi karena tingginya sehingga nampak dinamai buruj. Wanita yang terbuka auratnya dinamai mutabarrija karena dia terbuka auratnya sehingga nampak. Bintang-bintang yang nampak di malam hari juga dinamai buruj. Nah, banyak ulama menilai was-sama'i zatil buruj bahwa demi langit yang memiliki bintang-bintang ini. Nah, ada lagi ulama yang lebih mempertegas makna bintang dengan tempat-tempat berlalunya bintang-bintang yang kemudian sekarang ini dijadikan oleh sementara orang memiliki nama-nama. Saya tanya ibu, bintang ibu apa? Iya kan? Adalah yang Leo, adalah yang Virgo, adalah yang Aquarius. Itu kan ada 12 ya. Zatil buruj yang memiliki. Itu arti al-buruj. Oke. Jangan salah sangka, ini bukan berarti ada anjuran Al-Quran untuk baca koran, lihat bintang ya. Tidak, sama sekali tidak. Oke. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan itu? Hari kiamat. Itulah hari yang dijanjikan Tuhan. Belum terjadi di dunia ini, dijanjikan akan terjadi kemudian. Wa syahidin wa masyhud. Syahid itu dari syahidah berarti melihat atau mengetahui. Melihat dengan pandangan mata atau melihat dengan pandangan hati. Saksi. Demi saksi dan yang disaksikan. Siapa saksi itu? Saksi yang paling sempurna kesaksiannya Allah, syahid. Berarti demi Allah. Masyhud, semua makhluk. Saya bisa batasi. Rasulullah diutus sebagai saksi. Ya kan? Jadi demi syahid, demi Rasulullah. Masyhud, umat-umat. Bisa juga. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Di hari kemudian nanti akan dikunci mulut, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan manusia, dan yang menjadi saksi adalah kaki. Jadi anggota tubuh ini akan menjadi saksi. Apa yang disaksikan? Amalan-amalan seseorang. Ada hadis dhaif berkata syahid itu hari Jumat dan masyhud itu hari Arafah. Tapi ini lemah. Ini makna-makna Tuhan bersumpah dengan hal-hal ini. Wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila itu bukan berarti dibunuh. Tetapi kata qutila itu juga berarti dikutuk. Jadi terkutuk ashabil ukhdud. Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan parit. Apa maksudnya ini? Kita lihat. Dulu di satu tempat bernama Najran. Najran itu masih ada sampai sekarang, perbatasan antara Yaman dan Saudi Arabia. Ada satu penguasa yang sangat kejam. Itu sementara pakar berkata peristiwa ini terjadi tahun 534 Masehi. Ada orang-orang yang menganut ajaran Nabi Isa. Tidak disetujui oleh penguasanya. Maka penguasa memerintahkan membangun ukhdud. Ukhdud itu belahan di tanah. Kalau dalam bahasa Indonesia parit. Nah, di parit itu ditaruh bahan bakar, kayu dan sebagainya dibakar. Semua yang tidak mau mengubah agamanya didorong masuk ke sana. Nah, ini yang dimaksud qutila ashabul ukhdud. Terkutuk orang-orang yang terlibat dalam pembuatan. Yang terlibat itu mulai dari yang perintah, sampai yang menggali, sampai yang mendorong orang ini masuk. Bagaimana kejamnya dikatakan, idhum alaiha an-nari dzatil waqud. Api itu punya bahan bakar. Kalau api nggak punya bahan bakar, sebentar padam ya. Tapi kalau api zatil waqud, apinya punya bahan bakar. Oh, itu terus menerus. Jadi ini gambaran tentang api itu berkobar sedemikian keras. Baru apa? Idhum alaiha qu'ud. Waktu itu mereka duduk di samping parit itu. Idhum alaiha qu'ud. Setiap orang ditanya, masih mau menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa tentang keesaan Tuhan dan lain-lain sebagainya? Tidak, saya ingin mempertahankan, didorong masuk. Idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu terhadap apa yang diperlakukan terhadap orang-orang mukmin itu menjadi saksi-saksi. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Oke. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Naqamu itu berarti menganggap buruk sesuatu sehingga melakukan suatu sikap sesuai dengan pandangannya yang buruk. Dari sini, kalau ada misalnya satu orang maki saya anggap itu keburukan. Apa yang saya lakukan? Boleh jadi saya tegur dia, boleh jadi saya marah pada dia, boleh jadi saya pukul dia. Ya. Nah, sehingga naqamu diartikan menyiksa. Karena itu puncak daripada ketidaksetujuan. Mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu kecuali disebabkan oleh apa? Karena mereka wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Mereka itu terus-menerus percaya dan meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Al-Azizil Hamid. Aziz, apa artinya aziz? Biasa diartikan mulia ya. Sebenarnya tidak sepenuhnya artinya mulia. Tergantung dari akar katanya. Kalau saya berkata azza ya izzu, itu artinya jarang atau tidak ada samanya. Kalau saya berkata azza ya'uzzu, itu artinya mengalahkan. Jadi Allahul Aziz, dia yang mengalahkan siapa yang menentangnya. Allahul Aziz,
Dia yang tidak ada samanya. Jadi maha perkasa dan tidak ada samanya. Sesuatu yang tidak ada samanya atau yang jarang itu aziz. Karena itu ada cincin yang begitu bagus itu bisa dinamai aziz. Jadi bukan dalam pengertian mulia seperti apa yang kita katakan. Bisa lagi azza ya azzu artinya maha kuat. Jadi Allah maha perkasa, tidak ada samanya, sekaligus mengalahkan semua yang menentangnya. Wallahu al-azizul hamid, al-hamid yang maha terpuji. Jadi ada yang perkasa tidak dipuji. Tuhan perkasa mengalahkan sekaligus terpuji. Baik, kita akan melihat satu fragmen, kemudian kita akan berdiskusi. Papa? Bi? Pipit, Mama? Pipit, alhamdulillah. Papa di mana, Ma? Mama kenapa? Mama gak kenapa-kenapa. Mama kangen banget sama kamu. Mama senang kamu sudah pulang, sayang. Ayo duduk dulu. Kamu tadi pulang naik apa? Bareng mobilnya Jeffrey. Kebetulan Jeffrey juga pulang dari Sydney. Tapi dia mampir dulu ke rumah temennya. Ada suatu urusan. Mah, tadi pertanyaan Pipit belum dijawab kan? Pertanyaan apa? Papa di mana, Mah? Oh, papamu lagi ada kerjaan di luar Jawa. Biasa, namanya juga konsultan. Begitulah. Bi Ina. Iya, Bu. Loh, non Pipit toh. Kok tahu-tahu sudah ada di rumah? Aduh, tambah cakep aja deh. Alah, malah Bi Ina tuh yang tambah genit. Bi, tolong bawakan koper ke kamarnya Pipit ya. Baik, Bu. Mah, Papa? Halo? Iya, Jeff? Aku udah sampai di rumah. Makasih ya. Bi, Ibu minta Bi Inah jangan cerita dulu tentang Bapak sama Pipit ya. Kalau dia nanya, bilang saja papahnya lagi tugas keluar Jawa. Ya, Bi. Baik, Bu. Bye. Pipit tidak boleh tahu tentang ini, Bi. Kalau dia tahu, bisa shock dia, Bi. Baik, Bu. Sayang, kamu mandi dulu ya. Setelah itu, kita makan malam. Mama punya nomor telepon Papa nggak? Itu gampang. Yang penting sekarang kamu mandi dulu deh. Mama tinggal dulu ya, sayang. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Nak Jeffrey. Silakan masuk, Nak. Dewi. Tante, apa kabar Tante? Baik. Ayo duduk. Pipitnya ada Tante? Oh, ada. Duduk dulu. Bi, tolong buatin minuman ya. Ya, Bu. Jeffrey juga barusan datang ya? Aduh, Tante terima kasih ya. Tadi Pipit udah diajakin pulang bareng. Ah, biasa kok Tante. Sebentar ya. Pit. Pipit. Ya, Mah. Cepat amat kamu, Jeff. Mama tinggal dulu ya. Ada apa sih, Jeff? Aku cuma mau ngasih ini sama kamu. Tapi jangan dibuka di depan aku ya.
Aja lo. Iya. Kalau gitu, aku masuk dulu ambil minum ya. Tunggu dulu. Kenapa lagi? Aku masih ada urusan nih. Aku kalau ya pamitan aja ya. Udah dibikinin minuman loh. Wah, makasih deh. Soalnya aku mesti buru-buru. Aku udah ditungguin sama teman-teman aku. Iya deh. Makasih ya. Nah, kamu nggak marah kan? Enggak. Hati-hati ya, Jeff. Oke, bye. Bye. Adalah Edo Sugondo, konsultan ternama telah ketahuan melakukan praktek window dressing terhadap laporan keuangan PT Sarimadu Perkasa dalam proses go public. Oleh Edo Sugondo, perusahaan yang telah lama sekarat itu disulap menjadi perusahaan yang liquid, sehingga berhasil mengeruk dana masyarakat miliaran rupiah. Paling tidak, ada 4 perusahaan yang semula bodong telah disulap menjadi perusahaan yang profit. Akibatnya, pihak pengadilan memvonis hukuman 15 tahun dan ditahan di Nusa Kambangan. Oh my God! Kenapa hal ini baru aku tahu? Kenapa Mama tidak mau ngasih tahu aku? Kenapa Papa juga tidak mau ngajak bicara aku? Kenapa hakim memberikan hukuman seberat itu pada papaku? Apa tidak ada sesuatu yang bisa memperingan vonis papaku? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa papaku. Ya Allah. Lindungilah dia, ya Allah. Lindungilah dia dari siksa-Mu, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, mari silakan Ibu. Terima kasih Al-Ustadz Bapak Quraisy Shihab. Saya sudah memperhatikan dan menyimak fragmen tadi. Saya amat terpesona dan agak merinding Pak melihatnya. Sebab saya ingin mempertegas pertanyaan dari adik Pipit tadi tentang siksaan yang dialami oleh ayahnya sebagai orang yang hidup di dunia ini, di mana ayah Pipit tentunya pernah berbuat sesuatu kebaikan untuk sesama ya Pak ya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan baik yang dilakukan oleh ayah Pipit itu bisa memberikan keringanan terhadap hukuman di akhirat nanti? Kalau jawabannya tidak Pak, maka pertanyaan yang muncul adalah ternyata sebanyak apapun amal baik orang itu kepada sesama tidak memiliki nilai apa-apa ketika orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak gitu ya. Kemudian bagaimana janji Allah yang berbunyi bahwa Allah akan membalas segala perbuatan baik seseorang meski perbuatan baik itu sangat kecil nilainya. Jadi saya minta ini ada kalimat thayyibah juga yang
menyebutkan hal seperti itu, Pak. Mohon komentar dari Bapak Al-Ustadz Bapak Quraish Shihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yudhayyi'u ajra man ahsana amala. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghalangi pemberian ganjaran bagi orang yang berbuat kebajikan. Tetapi atau dengan demikian, semua yang berbuat baik dapat ganjaran sesuai dengan perbuatan baiknya. Salah satu ganjarannya itu, katakanlah kalau dia tidak beriman, kira-kira dia dapat pujian dari orang atau tidak? Salah satu ganjarannya adalah pujian orang kepadanya. Salah satu ganjarannya, kalau dia tulus, ketenangan batin yang didapatkannya. Salah satu ganjarannya yang diberikan Tuhan adalah ketenangan hatinya, menjadikan dia bisa lebih mendapat pujian, itu salah satu ganjarannya. Nah, bagaimana di akhirat? Secara umum, ulama berkata kalau tidak disertai iman, tidak mendapat ganjaran. Tetapi ada satu riwayat yang mungkin bisa memberi gambaran tentang ini. Riwayat itu menyatakan begini, Abu Jahal setiap hari Senin dapat keringanan siksa. Kenapa? Karena sewaktu diberitakan kepadanya tentang kelahiran Muhammad, dia ikut gembira. Karena gembira menyambut kedatangannya, dia diberi keringanan. Jadi itu, nah kalau kita jadikan ini sebagai dasar, boleh jadi amal perbuatan baik seseorang memberi pengaruh pada keringanan siksa. Saya kira jelas, Bu, ya? Alhamdulillah. Sudah jelas sekali. Terima kasih. Baik, siapa yang kedua yang ingin bertanya? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kejadian-kejadian di televisi itu, umat Islam di Palestina terutama itu banyak disiksa, bahkan dibunuh, anak kecil sampai orang dewasa, itu oleh orang Yahudi. Mengapa Tuhan tidak memberi kepada orang Palestina itu senjata yang melebihi Israel gitu, sehingga mereka mampu melawan gitu, bukan hanya batu gitu. Kemudian apakah ini juga karena memang dosa orang Palestina juga gitu, sehingga Allah menyiksa dengan siksaan itu di dunia gitu. Itu saja. Bagaimana pandangan Bapak gitu? Terima kasih. Yang pertama dulu, kita tidak bisa berkata secara umum bahwa setiap penyiksaan, setiap bencana yang diterima seseorang itu otomatis merupakan siksa buat dia. Jadi saya tidak ingin berkata orang Palestina tidak ini. Nah, yang kedua, ada orang-orang secara perorangan atau kelompok yang dijadikan Tuhan sebagai alat-alatnya. Dia tersiksa, dia sakit, dijadikan Tuhan sebagai alat supaya orang lain melihat betapa besar nikmat yang saya hadapi. Kita sebagai bangsa misalnya, alangkah besarnya nikmat yang kita peroleh walaupun kita dalam krisis dibanding dengan itu, dengan orang-orang di Palestina. Itu bisa jadi Allah menjadikan masyarakat Palestina itu sebagai alat Tuhan untuk menyadarkan kita sebagai bangsa. Itu kan bisa begitu? Nah, dengan demikian itu bukan siksa. Nah, Anda bertanya, kenapa Tuhan tidak beri mereka alat? Sebenarnya Tuhan ini tidak terlalu banyak ikut campur ya dalam kegiatan-kegiatan manusia sebelum manusia itu berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada syarat. Nah, syarat ini belum terpenuhi di sana. Jelasnya? Kita lanjutkan bahasan kita tentang surah Al-Buruj ini. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz al-hamid. Saya sudah jelaskan apa arti al-aziz. Al-hamid itu patronnya bisa menjadi pelaku, bisa menjadi objek.
Allah Al-Hamid artinya Allah yang dipuji. Allah Al-Hamid bisa juga Allah yang memuji. Dia memuji hamba-hambanya. Tetapi Allah juga dipuji. Pujian itu lahir akibat perbuatan yang dilakukan seseorang secara sadar, tidak terpaksa, dan baik. Kalau ada sesuatu yang dilakukan secara terpaksa walaupun baik, tidak dipuji. Kalau ada sesuatu yang dilakukan secara sadar tetapi terpaksa, tidak terpuji. Harus ada 3 ini. Semua perbuatan Allah itu dilakukannya secara sadar dalam 2 tanda petik. Tidak ada yang memaksanya dan semuanya baik. Maka dia terpuji. Hambanya yang melakukan semacam itu, Allah juga memujinya. Itu arti Al-Hamid. Al-Aziz Al-Hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah pemilik, pencipta, pengendali. Itu artinya lahu, miliknya. Kepemilikannya dalam hal apa? Karena dia yang mencipta. Bukan hanya dia mencipta, tapi dia yang mengendalikan. Dia yang memiliki. Kursi ini bukan saya penciptanya. Saya tidak bisa mengendalikan. Ada penciptanya, ada pemiliknya. Allah mulkus samawati wal ard, ciptaannya, miliknya, sekaligus dia pengendalinya. Itu arti lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah terhadap segala sesuatu, dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya, maha menyaksikan, mengetahui. Nah, kalau memang begitu, datanglah ancaman kepada ashabil ukhdud dan semua orang sampai sekarang. Apa itu? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Fatana itu artinya pada mulanya membakar emas supaya diketahui kualitasnya, ya kan? Hilang karatannya, ketahui karatnya sekian. Nah, dari sini kata fatan berarti menyiksa, bisa, karena membakar dengan api. Bisa juga berarti menguji. Yang diuji itu diketahui kualitasnya. Nah, orang-orang di sini maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, kemudian dia tidak bertobat, maka bagi mereka siksa jahanam di akhirat nanti. Walahum azabul hariq, dan mereka juga mendapatkan siksa pembakaran. Karena ashabil ukhdud membakar, mereka juga dibakar. Bisa jadi juga ada yang mengartikan mereka mendapat siksa neraka di akhirat dan mendapat sedikit siksa pembakaran di alam barzakh. Jadi ada siksa di alam barzakh. Itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal soleh, bagi mereka sorga yang mengalir di bawahnya atau di sekelilingnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, saya pernah berkata, kalau Al-Quran menggunakan kata fauz, keberuntungan, itu maksudnya pengampunan dan masuk sorga. Kita biasa hari raya Idul Fitri mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Itu sebenarnya doa, al-faizin, mudah-mudahan kita dapat pengampunan Tuhan dan masuk sorga. Bukan mudah-mudahan dapat kemenangan. Itu apa dapat kemenangan di dunia kalau tidak dapat? Ya toh, al-faizin. Nah, ini salah satu ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan sorga yang mengalir di sekelilingnya sungai-sungai. Zalika, itulah apa? Al-Fawz Al-Azim. Itulah keberuntungan. Kalau orang munafik keberuntungannya dapat duit. Kalau orang mukmin
keberuntungannya, dapat pengampunan Tuhan. Nah, oke. Inna batsya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi' wa yu'id. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu sangat pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai dan dia yang mengembalikan. Apa artinya ini? Bisa banyak artinya. Kita tadinya kan tidak hidup. Kita diciptakan. Artinya kita dimulai dengan menciptakan. Kemudian kita mati. Ya. Masih bisa dikembalikan lagi atau tidak? Dikembalikan lagi hidup. Dialah yang memulai ciptaan, termasuk ciptaan manusia, dan kemudian ketika manusia mati, dia yang mengembalikannya hidup kembali. Satu arti. Kita lihat arti yang lain. Tuhan menyiksa. Ini kan terbakar nih. Kira-kira hancur enggak ini badan terbakar? Hancur. Hangus. Hangus sudah selesai dong. Katakan tidak. Dia yang memulai menciptakan, begitu hancur, dihidupkan lagi. Itu ada ayat, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap angus dia punya kulit, kami ciptakan lagi kulit baru. Itu arti innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Tetapi dia buka kesempatan. Dia maha pengampun dan wadud. Tuhan itu, ghafur itu terambil dari kata ghafara, menutup. Menutup. Banyak hal yang ditutupi Tuhan pada diri manusia. Apa itu? Yang pertama, yang ditutupi isi perut kita. Ya kan? Ini kita di luar ini indah, ditutupi ini Tuhan. Ghafur. Nah, yang ditutupi apa lagi? Niat buruk kita. Saya sebenarnya tidak senang sama ibu. Saya benci pada Anda. Tapi Anda kan tidak tahu. Bisa juga sebaliknya. Saya senang pada Anda, tapi saya malu menyebutkannya. Ditutupi oleh Tuhan isi hati kita. Ditutupi oleh Tuhan rahasia kita. Banyaknya dosa kita yang orang nggak tahu. Ghafur. Ditutupi. Innahu wal ghafur. Itu terkadang Tuhan melukiskan dirinya sebagai ghafir. Ghafir dzam. Terkadang melukiskan dirinya sebagai ghafur. Terkadang melukiskan dirinya sebagai ghaffar. Itu punya makna-makna tersendiri. Ghafur itu berulang-ulang. Dan banyak kali. Sekali Anda salah, dimaafkan. Salah lagi, minta maaf, dimaafkan lagi. Berulang-ulang. Kemudian wadud. Wadud itu apa artinya? Cinta yang disertai dengan buktinya. Nah, ada orang jadi mawaddatan warahmah, ya kan? Bukan cuma cinta, tetapi ada buktinya. Kalau cuma ngomong cinta, apa gunanya? Wadud. Nah, wadud ini juga bisa berarti pelaku, bisa berarti objek. Tuhan mencintai sekaligus dicintai. Bukti cinta adalah memberikan yang banyak tapi masih menganggap sedikit. Sudah banyak Anda beri tapi Anda masih anggap sedikit. Bukti cinta menerima yang sedikit tapi Anda anggap banyak. Tuhan wadud. Apa itu? Banyak dia berikan, dia masih anggap itu sedikit. Anda kalau cinta pada Tuhan, banyak Anda berikan, walaupun nyawa, Anda masih anggap sedikit. Itu wadud. Jadi kalau ada mawaddah, suami istri menganggap apa yang diberikan pada pasangannya sudah banyak, itu bukan tanda cinta. Ya kan? Ya, karena dia harus menganggap yang diberikan itu banyak walau sedikit. Yang dia terima itu banyak walau sedikit. Yang dia berikan itu sedikit walaupun sebenarnya sudah banyak. Itu Tuhan Al-Wadud. Dzul Arsyil Majid. Dia pemilik singgasana yang maha mulia.
fa'alun lima yuri. Dia bisa melaksanakan apa yang dia kehendaki. Baik, kita akan diskusi. Insya Allah sisanya kita jelaskan sambil kita berdiskusi. Baik, silahkan yang mau bertanya. Anda, silahkan. Terima kasih Ustadz. Saya langsung saja kepada pertanyaan. Dari uraian yang Ustadz jelaskan tadi bahwa Allah begitu cinta dan sayangnya kepada hambanya, sehingga dia menutup apa yang tidak tampak oleh zahir manusia. Tetapi dari segi hamba, dari sisi hambanya sendiri, kita lihat hambanya malah mampu memperlihatkan begitu, katakanlah egonya, memperlihatkan zahirnya sendiri, barangkali dari hal-hal yang tidak pantas diperlihatkan kepada sesama hamba Allah itu. Nah, mengenai hal ini, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap apa yang telah diisyaratkan oleh Allah? Allah telah menutupi kesalahannya, malah hambanya sendiri yang memperlihatkan dari zahirnya saja. Makasih Ustadz. Jelas orang-orang yang semacam ini yang menampakkan keburukan-keburukannya, menampakkan dosa-dosanya, menampakkan kedurhakaannya, merupakan salah seorang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, kalaupun terpaksa seseorang itu melakukan kedurhakaan, sembunyi-sembunyilah. Idza bulitum fastatiru. Kalau kamu mendapat ujian dengan melakukan kedurhakaan, jangan terang-terangan. Karena kalau terang-terangan, itu bisa mengundang orang lain melakukan hal yang sama. Dan itu berarti kesalahan Anda berganda. Sekali karena Anda melakukannya, dikali lain karena Anda mengundang orang lain. Itu juga sebabnya yang dinamai setan bukan yang melakukan kedurhakaan, tetapi yang melakukan kedurhakaan plus mengajak orang lain melakukan kedurhakaan. Jadi ditutupi, jangan dinampakkan. Nah, alangkah baiknya kalau setelah dia bersalah, dia memohon ampun. Dan yang lebih baik lagi kalau tidak terjerumus dalam kesalahan sama sekali. Jelas ya? Oke. Baik. Siapa lagi? Masih ada? Silakan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segmen ini saya ingin bertanya sama Ustadz, yaitu tentang 2 hari yang lalu saya baca dari salah satu majalah Muslim yang kalimatnya, "Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tuju." Saya ingin tanya, kira-kira cara menuju kepada Allah itu seperti apa gitu? Dengan kita meninggalkan cinta kepada duniawi, dengan lebih mengutamakan kepada Allah, apa itu sudah cukup kita menuju kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Terima kasih. Kalau ditanyakan bagaimana menuju kepada Allah, ada ilustrasi. Puncak mencapai Allah itu, puncaknya diibaratkan seperti gunung. Di puncak gunung Anda perlu mendaki, tetapi ingat bahwa setiap melangkah ada yang akan berbisik, "Hei, jangan melangkah." Ada yang akan mengiming-iming kesenangan, ada juga yang akan menakut-nakuti. Yang diperlukan di sini adalah tekad. Tekad yang kuat untuk mencapai puncak. Nanti sebelum sampai ke puncak, Anda akan melihat bahwa rupanya di sekeliling itu ada rambu-rambu. Ini jalan yang gampang, di sini ada mara bahaya, di sana ada tempat peristirahatan. Semakin tinggi mencapai puncak, semakin kurang godaan dan rayuan itu. Sampai akhirnya sebelum sampai ke puncak, seseorang akan mendapatkan apa yang dinamai oleh sementara ulama kendaraan Ar-Rahman. Itu yang mengantar dia menuju Tuhan. Jadi yang diperlukan tekad. Saya kira itu ilustrasinya. Ya, kita akan mengambil kesimpulan dari ini kita bahwa
Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun, tetapi juga Maha Besar siksanya. Kita hanya dituntut untuk mendekatkan diri kepadanya. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.